Halo, selamat datang di podcast Up to You. Podcast yang akan menjadi teman dimanapun kamu butuh sandaran. Bersama saya, Asri, yang akan menemani kamu menjelajahi banyak hal yang sebelumnya tidak kamu sadari. Jadi, mari sejenak kita rehat, santai, dan ayo dengerin sampai selesai. Hai, Asri di sini, dan di episode kali ini aku mau memperkenalkan segmen baru nih dari podcast Up to You. Dimana dalam segmen ini kita akan berbagi berbagai macam informasi yang unik, menarik, dan tentunya bermanfaat. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di podcast kesayangan kita. Oke, sebelum kita mulai, coba deh tarik nafas yang dalam dan pegang bagian antara dada dan juga perut kita. Apa yang kalian rasa? Ada sesuatu yang bergerak dan kayak ngembang gitu kan? Nah, kalau gerakan itu nggak teratur, bisa-bisa kita menimbulkan suara yang aneh kayak... Suara apa itu? Yap, benar banget, cegukan. Kenapa sih kita bisa cegukan? Let's together. Kayaknya kita intermezzo dulu kali ya terkait tubuh kita saat melakukan pernafasan. Jadi, waktu kita bernafas, ada otot-otot yang bekerja keras untuk mengatur aliran udara ke paru-paru kita. Salah satu otot penting yang terlibat di dalamnya adalah otot diafragma yang ada di antara dada dan perut kita. Ketika kita bernafas, otot-otot pernafasan di rongga dada ini akan mengembang dan diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Faedahnya itu ya untuk membuat ruangan yang lebih bebas lagi buat paru-paru untuk menampung oksigen sehingga bisa bergerak masuk menuju ke paru-parunya dengan lebih maksimal. Nah, di kasus cegukan ini, diafragma si otot pernapasan yang tadi kita julidin itu tiba-tiba berkontraksi tidak teratur hingga membuat nafas kita menjadi lebih pendek dan juga lebih cepat. Akibatnya yaitu tadi, tiba-tiba aja kita ngeluarin suara aneh yang kita sebut sebagai cegukan karena pita suara kita tertutup dan terbuka secara tiba-tiba. Menurut salah satu teori tentang cegukan, asik, cegukan aja punya teorinya ya. Usus punya usus ternyata dalamnya adalah saraf phrenikus yang cukup sensitif terhadap rangsangan. Pokoknya kalau saraf ini disenggol secara tiba-tiba, otomatis dia tuh bakal ngasih sinyal ke otot diafragma untuk berkontraksi. Nah, rangsangannya ini bisa macam-macam. Bisa karena adanya udara yang masuk karena kita makan sambil bicara. Bisa juga karena makan makanan yang pedas ataupun panas sehingga mempengaruhi sistem pencernaan. Atau bisa juga nih karena kita terlalu banyak mengkonsumsi minuman yang berkarbonasi hingga akhirnya membuat kita ngeluarin suara-suara aneh gitu kan. Dan selain itu ada juga faktor lain yang bisa bikin kita cegukan, kayak perubahan suhu yang tiba-tiba, minuman alkohol yang berlebihan, stres, atau reaksi terhadap obat-obatan tertentu. Tapi tenang aja nih sahabat Apkes, karena cegukan itu biasanya bersifat sebentar dan nanti juga akan berhenti sendiri. Sama kayak dia. Kok jadi curhat ya? Ini tentang cegukan guys, ini tentang cegukan, oke? Kalau misalnya kalian mau coba berhentiin cegukan, ada beberapa cara nih yang bisa dicoba. Misalnya dengan cara tahan nafas sebentar, jangan lama-lama. Kemudian minum air pelan-pelan, jangan cepat-cepat karena kita tidak berkompetisi. Kemudian bisa juga kalau dikagetin, tapi kagetinnya yang biasa aja ya. Karena kalau berlebihan, nanti cegukannya hilang, yang kena malah jantungnya. Kayaknya segitu dulu deh podcast kita hari ini. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Semoga penjelasan tadi itu bisa menambah pengetahuan kita walaupun tentang cegukan. Kalau misalnya ada pertanyaan atau pengalaman pribadi tentang hal lainnya, jangan ragu-ragu untuk kontak kita via Instagram di @uptoyoupodcast atau bisa melalui email di uptoyoupodcast@gmail.com. Sampai bertemu dengar kembali di episode berikutnya. Stay healthy and be positive. Bye-bye.
Astrid pamit ya guys. Selamat beristirahat semuanya.